Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita tinggikan nama Yesus yang berkuasa itu. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Katakan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dari awal dengan hati yang bersyukur kita nyanyikan pujiannya. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit,
Saya undang kita semua berdiri. Mari nyatakan syukur-Mu, katakan tinggikan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan besaran-Mu Tuhan, besaran-Mu Tuhan, amin. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi nyatakan syukur-Mu, bersyukur sebab Kau baik Yesus selamanya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Kau dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Kami memuliakan nama-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Sebab ajaib perbuatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau telah bangkit dan naik ke surga Tuhan. Menyediakan tempat bagi kami. Supaya di tempat di mana Engkau ada, kami ada Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kau dahsyat, hebat, dan luar biasa. Kami memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir. Dan Engkau akan memberkati kehidupan kami. Berkenanlah Tuhan menerima puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Biar itu naik menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini, amin. Rindu memuji Tuhan. Walaupun saya tidak mendengar yang di rumah mengatakan respon lewat haleluya, saya percaya kita semua rindu memuji nama Tuhan, amin. Mari kita siapkan pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, berkuasa di bumi di surga, sambil bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau luar biasa, berkuasa di bumi di surga, amin. Bertakhta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya
betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Kau sungguh hebat Tuhan. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Engkau terhebat Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, bersyafaat bagi Tuhan. Kita ada di musim di mana tantangan dan pergumulan hidup makin banyak. Tetapi seperti tanah kering yang merindukan air, biarlah kerinduan hati kita semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Mari dengan sikap doa kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, serta seluruh pemirsa yang menyaksikan siaran ini, mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat serta kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Yesus, Allah kami yang besar, agung, dan berkuasa. Pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur pada hari ini bersama dengan seluruh orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang ada di seluruh muka bumi ini. Kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami dapat merasakan akan kuasa Kristus yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Shalom Ubud, kami datang merendahkan hati dan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama, menggumuli seluruh kehidupan dan pelayanan kami. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, sucikan dan kuduskanlah setiap kami ya Tuhan. Ampunilah kami dari setiap salah dan dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, berbicara di hadapan Tuhan, memohon di hadapan hadirat Tuhan atas setiap pergumulan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena saudara-saudara kami yang sudah Tuhan berkati, yaitu keluarga Ibu Christine Da Silva, yang telah Tuhan anugerahkan putra yang sudah lahir beberapa waktu yang lalu. Demikian juga keluarga Ibu Konda Gimon, yang pada hari kemarin dia boleh melahirkan seorang putri. Dan kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga yang bersuka cita atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap nafas hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Kami yakini dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang sudah menopang kami semua. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau datang berdoa dan menggumuli setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan di dalam persekutuan kami di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Bersatu hati kami berdoa, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Kristus, Tuhan sembuhkan kami yang sakit. Tuhan pulihkan kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kami, baik itu ekonomi, keluarga kami, anak-anak kami. Kami datang berdoa berseru kepada Yesus. Tuhan, tolonglah kami ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kami kekuatan melewati semuanya itu, sehingga ya Bapa di surga, kami sungguh-sungguh boleh melihat campur tangan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkata bersama-sama, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Kristus yang berkarya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga mau datang berdoa bagi masa depan kami, bagi rumah tangga kami, bagi pekerjaan kami, bagi pendidikan anak-anak kami, bagi usaha yang sedang kami kembangkan pada saat ini. Oh Yesus Tuhan,
kami datang berseru kepadamu. Kiranya campur tangan dan kehadiran Tuhan nyata di dalam setiap aspek pengharapan kami di dalam hidup ini. Dan biarlah kami boleh melihat bahwa Engkau Kristus menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami. Dan kami menemukan kepuasan di dalam Yesus. Dan biarlah ya Bapa di surga, kami boleh senantiasa memandang dan berseru hanya kepada Tuhan dan mempercayakan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau berdoa bagi pelayanan kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan pelayanan di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya berkarya. Tuhan kiranya memakai kami ya Bapa di surga, para hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Demikian juga badan pengurus jemaat yang ada. Kiranya Tuhan mau pakai kami semua di dalam tangan kasih Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, kami sungguh beruntung dan bersyukur karena Tuhan mau pakai kami orang-orang yang berdosa ini. Tetapi ya Bapa di surga, kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar supaya pelayanan di tempat ini boleh ditumbuh kembangkan demi hormat dan kemuliaan nama Kristus. Jemaat boleh bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka boleh bertumbuh di dalam kasih mereka kepada Tuhan. Demikian juga ya Bapa di surga, pelayanan yang ada di tempat ini semuanya boleh disertai oleh Tuhan. Itu yang kami rindukan. Itu yang kami mau ya Bapa di surga, agar supaya nama Tuhan Yesus semakin ditinggi-tinggikan di atas pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami juga datang berdoa menyerahkan kepadamu ya Bapa di surga untuk pandemi yang sudah berjalan hampir 4 bulan lebih yang sudah kami lalui. Ya Bapa di surga, gerejamu juga di tempat ini, kami sudah beribadah secara online kurang lebih hampir 3 bulan dan memasuki bulan yang keempat. Tuhan, kami berdoa, memohon kepadamu, kiranya badai ini boleh segera berlalu, dan kami merindukan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberi kekuatan, kesehatan bagi kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kawalan Tuhan bagi setiap kami. Kami terus berdoa menyerahkan kepadamu, agar supaya kami semua, bangsa kami ya Tuhan, kiranya boleh melalui proses ini, sehingga bangsa kami boleh menikmati akan janji Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa kami. Oleh sebab itu kami berdiri dan berdoa, kiranya bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ada, demikian juga dalam tingkat provinsi, Bapak Gubernur bersama seluruh jajaran yang ada, tingkat kabupaten, Bapak Bupati bersama seluruh jajaran yang ada, demikian juga ya Tuhan di desa kami, kiranya Tuhan memberkati mereka semua sebagai pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat dan kesabaran, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini, memimpin kami semua umat, masyarakat, warga negara Republik Indonesia. Semuanya berada dalam penyertaan Tuhan, keamanan, damai, Tuhan kiranya boleh nyatakan. Demikian pemulihan-pemulihan yang ada, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kita Bapak Pendeta Alfred Tololiu MTH. Sambil mempersiapkan diri, mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Datang Roh Kudus.
membutuhkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Hadirlah dan berperkara dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami merindukan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Katakan mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Katakan urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan segenap hati katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Yes. Urapan-Mu mengubah hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Saya mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hati masing-masing kami akan memberikan kepada kami sebuah pengertian arti Kristus Yesus Tuhan naik ke sorga. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kami sekalian agar setiap firman yang kami dengar benar-benar dapat kami pahami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih untuk kita membuka Alkitab dan kita membacanya dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Firman Tuhan berkata demikian, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin memberikan sebuah tema terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tema itu berkata, arti kenaikan Kristus ke surga bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari, ia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Suatu angka yang cukup panjang. 40 hari lamanya, Yesus mengajak murid-murid dan mengajar mereka, memberikan pemahaman kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus atau sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengajak murid-murid untuk pergi ke bukit yang bernama Betania.
Dan di sanalah Tuhan Yesus sesungguhnya memberikan kepada mereka apa yang dinamakan dengan sebuah tanggung jawab. Kenaikan Yesus Kristus ke surga memberikan tanggung jawab yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan, yaitu menjadi saksi bagi Kristus. Tanggung jawab ini tidak hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan, tetapi tanggung jawab ini juga diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan ayat 48 berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara yang kekasih, kenaikan Yesus Kristus ke surga memberi sebuah tanggung jawab kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam rangka menyaksikan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, isi kesaksian itu berbicara tentang bahwa Dia adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Taurat, para nabi, sampai Mazmur yang berbicara tentang kitab-kitab yang lain. Nah saudara, isi daripada nubuatan itu adalah Mesias yang telah mati dan disalibkan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini kesaksian yang harus disampaikan oleh murid-murid Tuhan, oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tidak saja berbicara tentang nubuatan dalam kitab perjanjian lama, tetapi isi kesaksian juga yang harus disampaikan oleh setiap orang percaya adalah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara, mengapa? Karena hanya dalam namanya ada pengampunan dosa. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Hanya dalam nama Yesus ada pengampunan. Ini yang harus disampaikan kepada semua manusia, bahwa di dalam nama Kristus ada pengampunan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, isi kesaksian orang percaya tidak saja berbicara tentang pengampunan dosa, tetapi juga berbicara tentang keselamatan. Karena hanya dalam namanya manusia beroleh selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, ini isi kesaksian yang harus kita sampaikan kepada semua orang tentang pengampunan dosa, pertobatan, dan tentang keselamatan, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang kedua, berbicara tentang jaminan. Yesus tidak hanya memberi tanggung jawab kepada orang percaya ketika dia naik ke sorga, tetapi Yesus juga memberikan sebuah jaminan dalam rangka orang percaya memberitakan kesaksian Yesus yang sudah mati, yang disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi dia juga memberikan sebuah jaminan. Dikatakan dalam ayat 49 dalam Injil Lukas pasal 24.
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, Yesus sangat memahami kondisi dan karakter murid-murid Tuhan. Ketika Yesus mati, ada yang menyangkal Yesus, ada yang meninggalkan Yesus. Mereka lari penuh dengan ketakutan. Mereka sembunyi di ruang-ruang terkunci, takut jangan sampai apa yang dialami oleh Yesus juga dialami oleh mereka. Yesus tahu bahwa tidak mudah untuk menyampaikan sebuah kesaksian. Mereka akan menghadapi banyak tantangan. Mereka menghadapi banyak rintangan. Mereka menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Karena itu Yesus berkata, aku akan mengirimkan seorang penolong. Dalam Injil Yohanes pasal 14. Dia akan mengirimkan seorang penolong yang akan menyertai kamu. Saudara-saudara, penolong itulah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, yang akan memberikan penghiburan dikala saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat. Penolong itu yaitu Roh Kudus yang Allah karuniakan buat saudara dan saya, akan memberikan kekuatan di saat kondisi kita dalam keadaan lemah. Dia tahu bahwa murid-murid Tuhan penuh dengan kekhawatiran. Murid-murid Tuhan penuh dengan ketakutan. Dan itu tidak saja berbicara untuk murid-murid Tuhan, tetapi juga untuk saudara dan saya. Tidak sedikit masalah yang kita hadapi. Tidak sedikit pergumulan yang kita hadapi. Kadangkala kita khawatir. Kadangkala kita takut. Tetapi Yesus berkata, aku akan mengirimkan seorang penolong. Dia akan memberikan penghiburan. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan memberikan jalan keluar setiap kali kita menghadapi kesulitan. Karena itu betapa pentingnya saudara, janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara, di mana Dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya. Apa respon murid-murid Tuhan? Apa respon saudara dan saya terkait dengan tanggung jawab kita? Saudara, dikatakan dalam ayat 50 sampai ayat 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara, apa respon, reaksi murid-murid ketika mereka menerima tanggung jawab ini? Firman Tuhan berkata, mereka sujud dan menyembah Tuhan. Itu berarti mereka tunduk dan taat untuk menerima tanggung jawab itu. Mereka tidak sekedar menerima itu dengan perasaan takut, khawatir. Tetapi perhatikan ayat 52 selanjutnya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka menerima tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Saudara, ketika saudara diberi tanggung jawab untuk melayani, ketika saudara diberi tanggung jawab untuk menjadi alat di tangan Tuhan, jangan dengan terpaksa, jangan dengan sejumlah alasan, tetapi terima tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Ketika saudara menerima tanggung jawab itu dengan penuh sukacita, itu berarti saudara menerima tanggung jawab itu dengan tunduk dan hormat kepada Allah yang telah memberi tanggung jawab itu kepada saudara. Jangan sekali-kali saudara menolak tanggung jawab itu. Terima dengan penuh sukacita. Layani Tuhan dengan penuh sukacita.
menjadi alat di tangan Tuhan dengan penuh sukacita. Bukan karena terpaksa, bukan karena ingin mencari ini dan itu, tetapi rasa ketundukan kita kepada Allah yang telah memberi tanggung jawab untuk saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, reaksi atau respon murid-murid Tuhan ketika mereka menerima tanggung jawab adalah mereka menerima dengan memuliakan Tuhan. Ayat 53 berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih. Ketika mereka menerima tanggung jawab itu, mereka menerima dengan penuh sukacita dan mereka memuliakan Tuhan. Karena Tuhan berkenan menjadikan mereka sebagai rekan sekerja Allah. Karena Tuhan berkenan menjadikan mereka sebagai mitra kerja Allah. Tidak semua orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi mitra kerja Allah. Saudara dan saya, ini peluang, ini kesempatan. Ketika saudara memberi diri dan waktu saudara untuk dijadikan sebagai mitra kerja Allah, terima semua itu dengan penuh sukacita. Terima semua itu dengan memuliakan Allah. Karena saudara dan saya satu-satunya orang yang dipilih dan diberi tanggung jawab untuk melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, demikian Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Gembala kita yang kekasih, Bapak Pendeta Alfred Stololiu MTH. Semoga memberkati kita semua. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari kita memberikan persembahan kita untuk pelayanan Tuhan di tempat ini dan pekerjaannya. Sebagai landasan persembahan kita, mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kami telah diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Kami mohon Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah Tuhan terus memberikan mereka kecukupan. Persembahan yang akan kami berikan ini biarlah dapat digunakan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan syukur, mari kita nyanyikan bersama-sama pujian medley Yesus itulah satu-satunya dan ku menang, ku menang. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang.
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, sekali lagi haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga, persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga terus memuji-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa hari Minggu tanggal 31, tanggal 24, ya, minta maaf, hari Minggu tanggal 24 kita akan bertemu lagi dalam siaran online. Marilah kita bersama-sama berdoa terus, sehingga di masa-masa seperti ini kita tetap kuat menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Kita akan tetap memacu diri untuk terus meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan,
pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, agar dalam persekutuan itu saudara dan saya tetap kuat untuk menghadapinya. Pelayanan firman untuk hari Minggu adalah saya sendiri, dan terkait dengan ibadah doa 10 hari akan tetap kita laksanakan secara online, dan mulai besok jam 8 malam kita akan mengadakan doa 10 hari. Kami akan memandu dari pastoral, dan silakan Bapak Ibu untuk mengikuti di rumah masing-masing selama 10 hari, mulai dari besok sampai hari Minggu tanggal 31 Mei. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah doa 10 hari. Oleh karena itu saya berharap untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tetap mengikuti ibadah doa 10 hari di rumah masing-masing, dan kita akan memandu dari tim pastoral yang akan mengarahkan Bapak Ibu untuk kita menggumuli pekerjaan Tuhan selama 10 hari. Saya percaya bahwa Roh Kudus pasti akan menolong Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, akan memberikan kekuatan serta semangat. Roh Kudus Tuhan sudah berikan untuk kita semua, dan Dia berdiam di dalam hati kita secara permanen. Itulah yang akan menolong Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk kita bisa bertekun selama 10 hari di rumah masing-masing untuk kita mengikuti doa bersama. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan jemaat bersama dengan tim pelayanan pada hari ini ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Doa kami tim pelayanan selalu menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian, sehingga kekuatan ekstra, semangat baru, dan berkat-berkat Allah Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.